Selamat pagi. Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya sehat. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saat ini kita menikmati berkat Tuhan, berkat yang selalu Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita, itu membuktikan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sudah dilimpahkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Walaupun kita ada di dalam masa pandemi, tetapi perlindungan Allah terus dinyatakan bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Hati kami limpah dengan terpujilah Tuhan Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia berkati kita dengan limpahnya, karena Dia baik bagi kita. Haleluya, haleluya. Dia yang memilih kita di dalam Kristus Yesus. Dia baik, menjadi anak-anaknya, menjadi anaknya sesuai kehendaknya. Dia
sampai pagi hari ini kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu bukan karena gagah dan kuat kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi kasih karunia Tuhan yang menyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau katakan bersama-sama, bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tetapi kasih karuniamu yang sudah selamatkan aku. Saya undang sidang jemaat bersama-sama bangkit berdiri. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karuniamu yang selamatkan aku. Katakan dengan sepenuh hatimu bahwa semua bukan karena kebenaranku, bukan kekuatanku, tetapi karena kasih karuniamu Tuhan. Bukan kebaikanku, haleluya, haleluya, haleluya. Iya, iya, Yesus. Bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karuniamu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karuniamu di dalam hidupku. Katakan dia baik, dia baik, dia baik, dia baik. Baru katakan dia baik, dia baik. Sekali lagi katakan dia baik, dia baik. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik. Engkau sudah nyatakan pengorbananmu atas kami untuk menyelamatkan akan hidup kami. Engkau sudah limpahkan berkat-Mu kepada setiap kami hari lepas hari. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus. Pagi hari ini kami mau siap mengucap syukur kepadamu. Kami mau siap memuji Engkau, kami mau siap mengagungkan Engkau. Dan lebih daripada itu, kami siap menerima berkat yang istimewa yang Tuhan sediakan bagi kami pada pagi hari ini. Karena kami tahu di mana ada Tuhan, di situ ada mujizat. Di mana ada Tuhan, di situ ada pemulihan. Di mana ada Tuhan, di situ ada jalan keluar bagi setiap pergumulan kami. Dan apabila kami pulang, tidak seperti saat kami datang. Kami pulang dengan membawa sorak-sorai kemenangan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita semua yang siap memuji Tuhan bersama-sama berkata, amin. Kemuliaan buat kita. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu yang merasakan bahwa Tuhan itu baik, angkat tanganmu. Haleluya. Tuhan itu baik. Dan bukan hanya kita berkata bahwa Tuhan itu baik, tetapi kita benar-benar merasakan, kita benar-benar mengecap, kita benar-benar melihat bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup kita.
Dan hari berganti hari, Tuhan tidak pernah lepas meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita, karena Dia Bapa yang sangat mengenal kita. Dia Bapa yang peduli akan hidup kita. Bahkan Dia Bapa yang tahu akan cerita hidup kita dan isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan semakin yakin, kita akan semakin percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Singer akan menaikkan pujian ini. Mengenalku, Haleluya. lebih dari siapapun. Engkau tahu Tuhan ceritaku, setiap isi hatiku. Dia Allah yang tidak pernah memandang masa lalu kita. Masa lalu Apapun masa lalu kita, Engkau tetap memilihku. Dia yang sudah memilih kita menjadi anaknya. Dia siap mengubahkan hidup kita. Dia siap menyempurnakan hidup kita menjadi satu karya yang indah bagi Tuhan. Kini aku percaya Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Kuasa-Mu itulah yang menguatkanku. menguatkanku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya yang hendak menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Benar, Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau setia bagi kami. Ya Yesus. Engkau setia dan kesetiaan-Mu tidak pernah berakhir sampai selama-lamanya. Dan itu yang menjadi pengharapan kami, untuk kami setia mengiring Tuhan seumur kehidupan kami. Tolong kami dalam setiap keadaan apapun, kami mau setia mengiring Tuhan, karena kami tahu Engkau terlebih dulu setia bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, firman-Mu yang agung kiranya dapat kami tangkap dengan baik lewat hamba-Mu yang sederhana ini. Kami tahu dan kami percaya bahwa kiranya Tuhan akan memberkati kami, untuk kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Dan Allah Roh Kudus, kami memberikan ruang yang terbuka lebar bagi Engkau beracara dalam kehidupan kami, supaya kiranya kami bisa, Tuhan, menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom saudara dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Juga bagi saudara Bapak Ibu semua yang menyaksikan live streaming lewat Facebook dan juga Instagram, saya mengucapkan selamat pagi dan bersyukur saat ini jika saya mendapati Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Itu semua berkat kasih karunia Tuhan. Amin. Saya melihat kehadirannya luar biasa sampai ke belakang sampai mojok-mojok itu, terima kasih. Dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Yudas Kitab Yudas ayat 24 dan ayat 25. Mari yang bisa menemukan dengan cepat, karena ini kitab jarang dibuka. Sebelum kitab Wahyu Bapak Ibu, ada satu kitab kecil, Kitab Yudas. Karena cuma satu pasal, Yudas pasal 1 ayat 24 dan 25. Saudara, mari kita baca bersama-sama bagian ini. Yudas pasal 1 ayat 24 dan 25 sudah tersedia juga di LCD kita. Pada hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika menjelang akhir SMP biasanya diadakan, kalau di zaman saya dulu, saya masih sempat mengalami yang namanya ujian nasional. Dan di zaman saya Bapak Ibu, ada ujian nasional yang diujikan, yaitu 3 mata pelajaran: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Yang pada saat itu nilai kelulusan minimalnya adalah paling tidak harus 3 minimal. Tapi saudara, selain harus menghadapi ujian, saya dan teman-teman itu harus menghadapi yang namanya praktek, yang pada saat itu mata pelajarannya olahraga. Saudara, satu hal yang diujikan saat itu adalah seluruh siswa harus berlomba-lomba untuk berlari sejauh 200 meter. Dan itu berlarinya Bapak Ibu di jalan yang beraspal dan di pinggir lapangan. Saya masih ingat sekali. Nah saudara, sebagai anak desa, yang dulu Bapak Ibu tentu percaya bahwa badan saya tidak seperti sekarang ya.
masih kurus, semampai dengan kemampuan lari yang luar biasa, saya optimis bahwa di lari kali itu saya akan mendapatkan detikan yang paling singkat atau juara pertama. Saudara, saya mengalami dilema karena apa? Sama seperti anak-anak yang lain, pada saat itu saya belum mengenal yang namanya sepatu olahraga. Jadi mau olahraga mau enggak, sepatu yang digunakan yaitu sepatu berangkat sekolah yang ketentuannya adalah semua harus serba hitam. Saya mikir saudara, wah kalau larinya pakai sepatu yang ini bisa menghambat lari saya, kan apa? Bukan sepatu olahraga. Kemudian Bapak Ibu, saya dan beberapa teman memutuskan untuk kami lari, tapi larinya dengan cara nyeker tanpa sepatu, karena bagi kami itu lebih efektif. Yang pada saat itu Bapak Ibu saya percaya kaki saya juga mungkin sudah ngapal 1 cm, karena kemana-mana kalau jalan, kalau kemudian dalam tanda kutip mencuri tebu, mohon maaf dulu saya agak nakal, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, senangnya nyeker Bapak Ibu. Dan saya merasa bahwa ketika nyeker itu adalah cara yang terbaik untuk saya mendapatkan juara 1 di perlombaan lari tersebut. Betul? Ketika guru olahraganya mulai memegang stopwatch dan mulai menghitung 1, 2, 3, saya merasakan lari saya begitu kencang dengan tanpa sepatu. Larinya kencang banget Bapak Ibu. Tetapi cilakanya, di ujung garis finish ada aspal yang tidak begitu baik, aspal yang mulai berlubang, dan ada sebuah batu kecil yang ada di aspal itu yang pada akhirnya Bapak Ibu ketika saya lari, kaki kiri saya terutama jempol itu terantuk pada batu tersebut. Otomatis saya terjatuh, saya terguling-guling, dan Bapak Ibu ada memar atau bekas jatuh di tangan dan juga kaki saya. Tapi saudara tahu bagian mana yang paling menyakitkan dari luka-luka tersebut? Yang paling menyakitkan adalah di bagian jempol, di mana kuku saya terbelah. Dan kuku saya mulai ada, pada saat itu belum ada obat bius Bapak Ibu. Jadi dari sekian banyak yang sakit, saya hanya fokus pada kuku kaki saya yang terlepas. Dan itu Bapak Ibu sakitnya luar biasa. Saya menangis, mengerang tanpa memikirkan yang lain. Dan saudara, rasa sakitnya sampai 3 hari saya mengalaminya itu. Saudara, tidak ada orang yang ingin tersandung. Tidak ada orang yang ingin kehidupannya mengalami kehidupan yang jatuh bangun. Sama seperti saya tadi. Saya tidak mengharapkan dalam latihan olahraga tersebut saya tersandung. Yang saya inginkan adalah juara 1. Tapi saudara, oleh karena satu dan lain hal, ketidakhati-hatian saya menyebabkan saya tersandung dan mengalami sakit yang sangat luar biasa. Saudara, pagi hari ini judul renungan kita adalah tidak tersandung. Yang kalau kita baca di dalam Alkitab kita, begitu jelas dikatakan di dalam Yudas ayat yang ke-24, bagi Dia yang menjaga supaya kamu jangan tersandung. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kekristenan kita tidak berjalan sendiri. Di dalam kehidupan pengiringan kita selama kita ada di dunia ini, percayalah saudara bahwa kita tidak sendirian. Ada Allah yang beserta dengan kita, yang nantinya Allah ini memastikan sesuai dengan ayat ini bahwa bagi Dia yang menjaga supaya kamu jangan tersandung, tidak tersandung. Jadi saudara, Allah ada bersama dengan kita, menyebabkan orang-orang percaya memiliki satu pengharapan untuk tidak mengalami ketersandungan. Tentu saja saudara, kata tersandung dalam konteks ini bukan berarti tersandung secara literal, tidak. Tapi ini tersandung secara kiasan, di mana kalau berdasarkan surat Yudas, berdasarkan kitab Yudas,
tidak tersandung dalam konteks ini, itu berarti bahwa kita walaupun mengalami jatuh bangun dalam kehidupan selama ada di dunia, kita tidak pernah kehilangan keselamatan kekal di dalam Tuhan. Amin. Karena memang Bapak Ibu, konteks surat Yudas adalah adanya ajaran-ajaran palsu, di mana orang percaya harus melawan ajaran-ajaran palsu tersebut dengan doa, dengan iman, dengan memberitakan Injil. Tapi jangan lupa juga ada satu pengharapan bahwa sebanyak apapun ajaran palsu, asalkan kita berpegang teguh pada Tuhan, kita tidak kehilangan keselamatan dan tidak tersandung. Jadi Bapak Ibu, kata tersandung memang dalam konteks surat Yudas berarti tidak kehilangan keselamatan kekal kita karena ada jaminan dari Allah. Tapi Bapak Ibu, bisa juga kata tersandung dalam bagian ini bisa diartikan juga bahwa Allah menyertai kehidupan kita, sehingga walaupun kita mengalami jatuh bangun kehidupan, kita tidak akan sampai kepada tergeletak dan KO. Pujian lama mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Jadi Bapak Ibu, tidak tersandung berarti juga di dalam kehidupan kekristenan kita mungkin bisa jatuh bangun, tetapi tidak sampai KO, tidak sampai tergeletak. Ada terus kekuatan untuk kita bangkit, ada terus kekuatan untuk kita bangun, yang pada akhirnya kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan kita setia dalam menolong kita. Amin. Saudara, mengapa Allah memberikan jaminan bagi kita semua yang mengasihi Dia bahwa di sepanjang kehidupan kita tidak akan tersandung. Sekali lagi, tersandung dalam artian keselamatan kita dijamin oleh Tuhan, dan tidak tersandung dalam artian bahwa walaupun kita mengalami hajaran bertubi-tubi oleh dunia, kita akan terus berani bangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Paling tidak saudara, kalau kita perhatikan dari teks kita, Yudas ayat yang ke-24 dan 25 ini, 3 alasan mengapa Allah memberikan jaminan kepada kita bahwa kita tidak akan tersandung. Dan jaminan yang pertama adalah mengapa kita anak-anak Tuhan tidak tersandung. Karena yang pertama, karena Tuhan menjaga kita. Amin Bapak Ibu. Coba kita perhatikan bersama-sama di dalam Alkitab kita, terutama tadi ayat yang sudah kita baca bersama. Di dalam Yudas 24 dikatakan begini, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Jadi saudara, alasan kenapa kita tidak tersandung adalah karena ada Tuhan yang menjaga kita. Karena ada Tuhan dengan segala kemahahadirannya menjagai Bapak Ibu semua 1 kali 24 jam. Inilah alasan saudara mengapa Alkitab memberikan jaminan bahwa orang percaya yang betul-betul berharap pada Tuhan, dia tidak akan mengalami tersandung dalam kehidupannya. Dia tidak akan mengalami KO dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Tuhan menjaga kita semua. Karena Tuhan memberikan penjagaan ekstra bagi kita, bagi anak-anak yang dikasihinya. Saudara, kata menjaga ini dari kata pulaso, yang artinya adalah Bapak Ibu, merupakan kosakata militer yang berarti mengawasi. Jadi saudara, kata yang digunakan, kata menjaga ini, nuansanya adalah nuansa militer. Jadi Bapak Ibu yang punya keluarga atau Bapak Ibu yang tentara atau TNI pasti tahu bahwa kata mengawasi ini berarti memberikan pengawasan penuh. Saudara, saya pernah nonton film
Filmnya tentang militer, terutama tentang sniper yang dia diberikan tugas untuk menembak seseorang dari jarak jauh. Dan Bapak Ibu, di film itu diceritakan bahwa selama 4 hari 4 malam si penembak jitu ini hanya melihat kepada keker yang ada di tembakannya dan tidak bergerak sama sekali. Tugas utamanya adalah mengawasi. Kalau kemudian korbannya muncul dari rumah, dia harus langsung segera menembak. Pengawasan penuh kepada targetnya tanpa pernah memalingkan muka sedetik pun, karena dia punya tugas mengawasi. Itu dalam arti negatif. Tapi dalam arti positif, Bapak Ibu, Allah Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus itu mengawasi kehidupan kita sedemikian rupa, memastikan kehidupan kita sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu, kita tidak tersandung. Jadi saudara, CCTV sebaik apapun di dunia ini kalah dengan sistem pengawasan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengawasi bukan dalam rangka mencari kesalahan kita, tidak. Mengawasi dalam rangka menjaga kita supaya hidup kita tidak sampai tergeletak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di masa pandemi ini banyak saudara yang bagaikan petinju mengalami hook kanan, hook kiri, mengalami memar. Dan seringkali Bapak Ibu merasa ingin terjatuh. Tapi percayalah, kalau betul-betul Bapak Ibu percaya pada Tuhan, menyerahkan diri pada Tuhan, Tuhan mengawasi Bapak Ibu dan Tuhan menghalau hal-hal yang jahat dari Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu tidak KO tetapi nanti bisa bangkit kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, kenapa ada jaminan bahwa kita tidak akan tersandung? Karena Tuhan mengawasi kita. Tuhan seolah-olah Bapak Ibu memang dia di surga ada di posnya, tetapi mengawasi orang percaya untuk memastikan keamanan kita, terutama keamanan dari serangan musuh. Jadi saudara, ya memang dalam hidup ini seringkali kita mengusahakan segala sesuatu sendiri. Kita menggunakan kekuatan kita, tapi jangan pernah dilupakan ada pengawasan, ada penjagaan Allah atas hidupmu, di mana Allah memastikan engkau, ya mungkin jatuh bangun, iya, tetapi sampai tergeletak, sampai tidak berdaya, sampai tidak bisa lagi Bapak Ibu bangun dan bangkit, itu bukan kualitas Allah kita. Karena kualitas Allah kita adalah mengawasi, menjaga Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak tersandung. Jadi saudara yang merasa saat ini Bapak Ibu sudah KO, aduh Pak Ragil, ini garis akhir dari usahaku, ini garis akhir dari pekerjaanku, ini garis akhir dari masa depanku. Bapak Ibu, tidak demikian. Selama ada Allah, selama engkau mempercayai Allah, Allah menjaga engkau supaya engkau jangan tersandung. Ada amin? Amin. Jadi saudara, kalau saat ini engkau sedang bonyok-bonyok karena corona, engkau sedang bonyok-bonyok karena satu dan lain sebagainya, ingat, itu belum garis finish. Karena ada Allah yang siap menjaga, yang siap membantu kapanpun saudara mengalami permasalahan yang sulit. Jadi saudara, di dalam kekristenan, di dalam iman kita kepada Kristus, ada pengharapan penjagaan Allah. Karena sekali lagi ayat ini dengan jelas mengatakan Dia yang berkuasa. Allah punya kuasa untuk apa? Untuk menjaga. Menjaga dari hal-hal jahat, menjaga dari kita menyerah. Allah menjaga Bapak Ibu supaya jangan tersandung. Saudara, lihatlah di dalam ajaran Alkitab yang lain bagaimana kualitas penjagaan Allah itu ada dalam hidup kita. Minta tolong salah seorang bacakan Mazmur 121 ayat 3 sampai dengan ayat 4.
Satu orang, Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Amin. Saudara, kualitas penjagaan Allah dalam kehidupan kita digambarkan dengan Allah yang tidak tertidur menjaga kita semua. Kita lihat kualitas yang lain dari penjagaan Allah kita. Amsal 3 ayat 26. Minta tolong salah seorang lagi. Amsal 3 ayat 26. Amin. Saudara, seolah-olah Allah digambarkan sebagai penjaga yang akan menghalau segala jerat dari kaki kita. Ini ibarat Bapak Ibu, ada musuh yang memasang jerat, atau misalnya kalau pemburu memasang jerat untuk menjerat babi hutan atau apapun juga, tetapi Tuhan menjaga kita, menghalau kaki kita dari segala jerat. Jadi Bapak Ibu lihat kualitas penjagaan Allah kita, sehingga menurut surat Yudas kita tidak tersandung. Satu, Allah tidak pernah tidur dalam menjaga kita. Yang kedua, Allah menghalau segala jerat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana kualitas penjagaan Tuhan dari perjanjian baru? Yohanes 10 ayat 14. Satu orang lagi. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal. Ya, Bapak Ibu, ayat ini bagus sekali. Aku mengenal dombaku. Dalam artian Bapak Ibu, Allah tahu dalam penjagaannya apa yang menjadi keluh kesah kita semua, karena Allah mengenal kita. Yang terakhir, lihat kualitas penjagaan Allah bagian akhir perjanjian baru, 1 Yohanes 5 ayat 18. 5:18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamah. Amin. Saudara, perhatikan ayat ini baik-baik. Dan si jahat tidak bisa menjamahnya. Setan, iblis tidak bisa menjamah orang percaya. Itu yang saya yakini hingga sekarang. Jadi Bapak Ibu, saya tidak pernah mendengar cerita, atau mungkin tidak mau mendengar cerita ada jemaat GKB Bahtera Hayat yang kesurupan. Tidak mungkin. Karena kualitas penjagaan Allah dikatakan di 1 Yohanes 5 ayat 18, kalau kita betul-betul anak-anak Allah, Allah menjaga kita dari roh jahat sekalipun. Jadi saudara, yuk ketahui bahwa Allah menjamin saudara tidak tersandung. Karena apa? Ada kualitas tertinggi dari penjagaan Allah dalam hidup kita. Tapi ingat Bapak Ibu, ini tidak menghilangkan konsekuensi bahwa kita harus bekerja keras. Ini tidak menghilangkan konsekuensi bahwa kita harus mengusahakan diri sebaik-baiknya, memberdayakan seluruh talenta dan kemampuan kita. Tapi Bapak Ibu, prinsipnya seimbang. Dari segi kemampuan kita usahakan yang terbaik, tapi dari segi pemikiran kita tahu bahwa Allah menjaga kita supaya kita tidak tersandung. Amin. Jadi teologinya keseimbangan. Satu sisi memang Allah menjaga, tapi di sisi lain itu jangan membuat kita malas, membuat kita mudah menyerah, tapi usahakan yang terbaik supaya kita layak di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, tidak tersandung karena apa? Karena Allah menjaga kita. Yang kedua saudara, tidak tersandung karena apa? Karena Tuhan memelihara kita. Saudara, kembali ke surat Yudas ayat yang ke-24 tadi. Di situ dikatakan saudara,
bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan. Bapak Ibu, Tuhan memelihara nyata dari perkataan Yudas ini bahwa yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu membawa kita pada akhirnya nanti kita sampai kepada kemuliaan. Kemuliaannya bagaimana? Yang tak bernoda dan penuh kegembiraan. Jadi saudara, sekali lagi, doktrin dasarnya adalah kematian bagi orang percaya suatu kegembiraan. Walaupun Bapak Ibu kita semua berharap bahwa jangan mati sekarang Tuhan. Betul ya? Saya pun juga demikian, Tuhan jangan sekarang. Ada istri, ada anak yang perlu kehadiran saya. Ada pelayanan yang mungkin kalau Tuhan masih izinkan terus pakai saya Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau seandainya dipanggil oleh Tuhan penuh kegembiraan, saudara, aspek pemeliharaan Allah itu nyata dalam bagian ini, yaitu apa? Kita pasif dan Allah yang aktif dalam memelihara. Perhatikan, yang membawa kamu dengan tak bernoda. Yang aktif itu Allah, bukan kita. Dan penuh kegembiraan, kita gembira karena apa? Allah aktif memelihara kita. Jadi Bapak Ibu, dalam keseharian kita nanti hingga sampai kepada kemuliaan, yaitu sampai pada kita meninggal, Allah aktif memelihara kita sehingga nanti kita bisa didapati Bapak Ibu tak bernoda di hadapan Tuhan. Ini berkenaan dengan konsep pengudusan. Memang ada yang namanya pengudusan harian, di mana kita sebagai orang percaya setiap hari harus menjauhi dosa, harus mengusahakan pengudusan setiap hari, harus. Pengudusan posisi, iya, kita kudus ketika Allah menebus kita. Kita menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dilahirkan kembali, kita kudus secara posisi. Yang dibicarakan dalam bagian ini adalah tak bernoda, kekudusan final nanti di hadapan Allah. Itu ada campur tangan dari Tuhan Yesus. Dalam artian saudara, dalam hidup kita tidak tersandung karena Allah aktif memelihara keseharian kehidupan kita. Amin. Bukan hanya Dia menjaga, tapi Dia juga memelihara kita. Saudara, kita tidak tersandung karena Tuhan memelihara kita sama seperti Ia memelihara penerima surat. Bapak Ibu perhatikan ayat pertama dari surat Yudas. Dikatakan begini: dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka, ini penerima suratnya Bapak Ibu. Jadi siapa penerima surat? Penerima suratnya adalah mereka yang bagaimana? Yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara. Jadi saudara, apa alasan kita tidak tersandung hingga tergeletak? Apa alasan kita tidak sampai terjatuh dan tidak bisa bangun lagi? Alasannya karena Allah memelihara dengan sempurna. Saudara, tentu kita semua tahu Mazmur terkenal, Mazmur 23, yang memberikan gambaran pemeliharaan Allah bagi umatnya. Saudara, kita semua hafal Mazmur ini, dan lewat Mazmur ini kita semakin disegarkan. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang rumput dan lain sebagainya. Bapak Ibu, dari Mazmur ini kita bisa melihat pemeliharaan Allah sempurna atas kita. Amin. Bapak Ibu, percayalah, walaupun mungkin pekerjaan Bapak Ibu hilang karena corona, pendapatan Bapak Ibu berkurang karena corona, tetapi pemeliharaan Allah tidak pernah berkurang. Amin. Jadi Bapak Ibu,
jangan mengukur pemeliharaan Allah hanya berdasarkan berkat materi fisik saja. Tidak. Ada loh Bapak Ibu yang mungkin pekerjaannya hilang tapi tetap ada damai. Ada yang mungkin penghasilannya berkurang tapi damai ada dalam kehidupannya. Ini juga termasuk pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kenapa saudara tidak tersandung? Yang pertama, Allah menjaga kita dengan sempurna. Yang kedua, Allah memelihara kita dengan sempurna. Dan yang ketiga saudara, kenapa kita tidak tersandung? Karena Tuhan punya otoritas atas segala ciptaannya. Amin. Bapak Ibu coba perhatikan ayat 25. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran. Perhatikan Bapak Ibu gelar Tuhan untuk yang dua terakhir, kekuatan dan kuasa. Saudara, bagi Dia kekuatan dan kuasa ini Bapak Ibu menandakan otoritas Allah. Allah itu berotoritas bukan hanya dalam kehidupan Bapak Ibu, tapi Dia juga berotoritas atas semua yang Dia ciptakan. Jadi Bapak Ibu, dalam teologi ada teologi yang keliru namanya deisme. Deisme itu apa? Allah memang menciptakan alam semesta, tapi alam semesta itu berjalan, itu tidak ada campur tangan Allah. Sudah sistem yang berjalan. Saudara, ini keliru. Bagi orang Kristen, bagi teisme yang sejati, kalau dalam bahasa teologinya, Allah yang benar adalah bukan hanya Allah yang menciptakan, tapi Allah yang punya otoritas penuh atas semua ciptaan. Jadi saudara, Allah berotoritas atas hidupmu. Allah berotoritas atas orang-orang yang ada di sekelilingmu. Allah berotoritas atas pemimpinmu yang di atas. Allah berotoritas atas semua hal. Allah punya otoritas atas Pak Presiden Jokowi. Allah punya otoritas atas Badan Kesehatan WHO dan lain sebagainya. Jadi saudara, jangan pernah dilupakan bahwa otoritas Allah berlaku atas semua. Makanya di sini dikatakan di dalam surat Yudas, bagi Dia kekuatan dan kuasa. Dia yang punya otoritas itu yang memastikan hidup kita sehingga kita tidak tersandung. Allah dengan segala hikmatnya memiliki kuasa untuk mengatur segala-galanya sehingga kita semua tidak tersandung. Jadi Bapak Ibu, sehelai rambut kita pun rontok kalau Allah tidak mengizinkan. Tidak mungkin terjadi. Rambut saya yang banyak uban juga atas izin Tuhan. Makanya saya tidak ngecat rambut saya. Oh enggak, masalah ngecat atau enggak masalah Bapak Ibu. Tapi intinya adalah Allah punya kuasa mengatur segalanya. Jadi saudara, kalau saudara saat ini merasa bahwa Tuhan, aku ada di titik terendah, ingat Bapak Ibu, Allah punya otoritas dan kuasa yang mungkin ini belum garis final. Allah bisa mengubahnya untuk menjadi yang terbaik. Tapi ingat juga persyaratan dalam kitab Roma. Allah mengerjakan sesuatu untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi syarat untuk mengasihi Allah, menjadikan Allah yang utama, tetap menjadi syarat yang mutlak. Tapi saya percaya jemaat semua mengasihi Allah dan nantikan bahwa otoritasnya lebih dari semua, sehingga Allah memastikan kita tidak tersandung. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa waduh, bosku ini kejam, gara-gara COVID aku kemudian dikeluarkan. Bapak Ibu, otoritas sebenarnya bukan ada di bos saudara. Otoritas tetap ada di Tuhan. Mungkin nanti Tuhan akan mempertemukan Bapak Ibu dengan bos yang lebih baik sehingga kita bisa hidup yang lebih sejahtera. Tapi jangan berharap juga, aduh Tuhan, istriku kok kayak gini. Tuhan tolong supaya ganti istriku. Oh enggak Bapak Ibu, itu sudah paten. Saudara yang dikasih Tuhan,
Allah punya otoritas ini yang harus kita pegang bersama-sama. Termasuk juga saya percaya COVID dari mana asalnya mungkin kita tidak tahu. Ada teolog yang mengatakan ini dari si jahat, ini atas seizin Allah. Tapi satu hal yang harus kita pegang, Allah tetap punya otoritas. Suatu saat kalau Allah berkata bahwa COVID berhenti. Kalaupun belum, kita harus lakukan yang terbaik untuk terus menjaga diri. Tapi janji Allah tidak akan tersandung bagi orang-orang yang betul-betul berharap kepada Tuhan. Kenapa tidak tersandung? Karena Allah yang kita sembah adalah berotoritas atas segala yang Ia ciptakan. Teologi yang sederhana, tapi seringkali kita lupa akan teologi ini. Ingat Bapak Ibu, Allah punya daulat, Allah punya otoritas. Sewaktu-waktu Dia bisa membawa kita supaya kita tidak jatuh dan tersandung. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan otoritas Allah itu bagaimana menurut ayat 25. Otoritas Allah itu kekal. Karena apa dikatakan? Masa lalu. Coba perhatikan ayat 25. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad. Ini menyatakan masa lalu Bapak Ibu. Masa lalu Allah memegang otoritas. Masa kini bagaimana? Juga dipegang oleh Allah. Dan sekarang yang penulis kitab bisa juga menjadi sekarangnya kita. Sekarang pun Bapak Ibu, otoritas Allah di masa lalu tidak berkurang sekalipun dan tidak bertambah satu jengkal pun. Dulu berotoritas, sekarang berotoritas. Bagaimana dengan masa depan? Masa depan pun otoritas Tuhan masih tetap sama dan sampai selama-lamanya. Jadi lihat, kalau you punya Allah yang otoritasnya dari kekal masa lampau sampai kekal masa depan, mulai hilangkan kekhawatiranmu, mulai hilangkan segala gundah gulanamu, karena Allah yang punya otoritas itu menjaga supaya kita tidak tersandung. Amin. Jadi saudara, 3 alasan kenapa Allah menjamin anak-anak yang mengasihi Dia tidak tersandung. Karena yang pertama, Allah itu menjaga kita. Yang kedua, Allah itu memelihara kita. Dan yang ketiga, Allah itu berotoritas atas segala ciptaannya, termasuk kita semua. Jangan lupakan ini. Allah tidak meninggalkanmu. Allah memberikan janji bahwa kita tidak tersandung karena ada Allah. Sebagai penutup Bapak Ibu, tanggal 11 yang lalu dunia memperingati satu tragedi besar, tragedi WTC, yaitu apa? Di Amerika Serikat ada gedung yang merupakan gedung vital bagi pemerintahan Amerika yang ditabrak oleh teroris dengan menggunakan pesawat. Bapak Ibu, ditabrak dengan menggunakan pesawat yang kemudian saudara, korbannya adalah korban tewas 2.966 jiwa plus terorisnya itu Bapak Ibu. Jadi dalam satu momen 2.966 jiwa melayang dengan cara yang sangat menyakitkan. Hampir 6.000 korban luka berat, dan ini Bapak Ibu menjadi serangan teroris nomor 1 yang pernah terjadi di Amerika Serikat, yang mengguncangkan Amerika Serikat dengan cara yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, di balik cerita ini ada beberapa korban yang bukan korban, tapi ada beberapa orang-orang yang selamat, yang menurut saya ini karena pertolongan Tuhan. Jadi saudara, ada orang-orang yang harusnya ikut jadi korban, tapi karena satu dan lain sebagainya, karena otoritas Allah, orang-orang ini kemudian Bapak Ibu tidak menjadi korban. Luar biasa. Dan Bapak Ibu, setelah 1 atau 2 tahun tragedi WTC ini, orang-orang yang selamat ini dikumpulkan dan dimintai keterangan. Dan Bapak Ibu percayalah, ternyata alasannya itu bagi kita menggelikan, tapi itu ternyata cara Allah untuk menyelamatkan orang-orang ini.
Yang pertama, saudara, ada kepala keamanan perusahaan, dia selamat dari tragedi, dia tidak masuk ke gedung ini, alasannya adalah karena mengantar anaknya masuk TK di hari pertama. Jadi Bapak Ibu, hari pertama anaknya masuk TK, kepala keamanan perusahaan ini ngambil cuti demi anaknya. Diantarkanlah anaknya ke sekolah, dia rela cuti, dia rela gajinya dipotong demi anaknya. Tapi Bapak Ibu, apa yang menurut dia demi anaknya ini merupakan cara otoritas Tuhan untuk menghindarkan kepala keamanan ini kena tragedi WTC. Yang kedua, ada wanita selamat karena apa? Dia mau pergi ke kantor WTC tetapi kuncinya hilang. Bapak Ibu, sama seperti saya dan mungkin Bapak Ibu, kita punya tempat khusus untuk meletakkan kunci motor atau mobil. Kalau saya, Bapak Ibu, meletakkan kunci motor itu di atas kulkas. Jadi Bapak Ibu, saya kasih tahu kalau mau mencuri motor saya, kuncinya ada di atas kulkas ya. Saya meletakkan kuncinya di atas kulkas dan Bapak Ibu seringkali ketika saya itu selesai lakukan apa dari mana gitu, saya orangnya cukup ceroboh, tidak mengembalikan di tempatnya. Tapi begitu mau butuh, nyari, marah-marah. Bapak Ibu, wanita ini selamat juga begitu. Dia sudah siap-siap, sudah mandi, mau pergi ke kantor WTC pada tanggal 11 itu, nyari kunci mobil nggak ketemu. Sampai dia lihat, wah telat aku. Dia sudah marah-marah, tapi di tengah-tengah kemarahannya dia mendengar bunyi der. Saudara, Allah menyelamatkan dia dengan cara menghilangkan kuncinya, walaupun mungkin dia menggerutu. Karyawan selamat karena apa Bapak Ibu? Terjebak kemacetan akibat kecelakaan lalu lintas. Jadi dia sudah berangkat ini, sudah OTW menuju tempat kerja, tapi di depannya ada tabrakan mobil sehingga terjadi kemacetan. Dia marah-marah, gimana ini gara-gara macet aku terlambat. Di tengah kemacetan itu dia mendengar bunyi bang. Gedung yang seharusnya dia masuk, dia terlambat dan dia selamat. Karyawan selamat karena apa? Ketinggalan bis. Bisnya harusnya dia sudah naik, tapi dia kemudian Bapak Ibu naik bis berikutnya, mengakibatkan dia terlambat. Tapi karena terlambat itulah dia selamat. Otoritas Tuhan atas hidupnya. Selamat juga karena apa? Waktu sarapan gak sengaja makanannya tumpah. Dia sudah memperkirakan waktunya baik. Bapak Ibu, masuk kantor jam 8, berangkatnya jam 7, jam setengah 7 sudah siap. Makan dulu lah. Ketika makan Bapak Ibu, tiba-tiba makanannya jatuh ke bajunya. Waduh, mau rapat, mosok pakai baju gini, ya sudahlah, rapatnya terlambat, enggak apa-apa, aku ganti baju. Bapak Ibu, ketika ganti baju terdengar dia selamat karena apa? Ganti baju. Karena momen di mana dia mungkin marah-marah. Bapak Ibu, ada pegawai tua yang selamat karena apa? Masuk ke rumah untuk terima telepon yang berdering. Dia sudah kunci pintu rumahnya, sudah mau keluar, mau ke WTC, tapi dia dengar teleponnya kering. Aduh, ya wes lah, tak terima dulu. Balik lagi masuk telepon-teleponan, dan kemudian dia mendengar bunyi ledakan. Wow, cara Allah luar biasa. Seorang karyawan selamat karena apa? Dia punya anak bandel. Anaknya males, mobilnya cuma satu, nggak bisa berangkat bareng. Timothy, bangun, jam 7 harus berangkat. Timothy masih main, masih belum mandi. Jam 7:05 baru mandi, jam setengah 8 baru berangkat. Bapak dan Timothy kemudian masuk ke mobil sambil bapaknya ngomong, lu gara-gara kamu kita terlambat gini-gini. Papa kan terlambat. Tiba-tiba terdengar bunyi. Selamat gara-gara anaknya malas. Jadi Bapak Ibu jangan selalu marahi anakku yang malas. Salah ya Anda. Maksud saya adalah Tuhan bisa memakai cara seperti ini untuk menyelamatkan momen-momen yang tidak terduga. Ada lain yang selamat karena apa? Tidak bisa memperoleh taksi di jam kantor yang sibuk. Dia wes cegat taksi gini tapi lampunya selalu nyala terus, dia bertanda bahwa sudah ada orang. Dia sudah lihat jam, aku terlambat ini gara-gara gak dapet taksi. Dan kemudian Bapak Ibu terdengar bunyi ledakan. Seorang manajer selamat karena apa?
dia membeli sepatu baru, tapi gara-gara sepatu baru lecet kakinya. Daripada kok gini-gini terus, ya sudah, aku masuk ke apotek dulu, membeli obat dan plester, kakinya diobati dulu Bapak Ibu. Dan ketika kakinya di plester yang lecet itu, serangan terjadi. Dia selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, berkaca dari kasus WTC ini, banyak cara yang Tuhan lakukan supaya anak-anaknya tidak tersandung. Mungkin saudara, bagi saudara yang juga marah-marah karena 1, 2 dan lain sebagainya hal, mungkin itu cara Allah untuk kita tidak tersandung. Ingatlah Bapak Ibu, Allah menjaga supaya saudara dan saya tidak tersandung. Amin. Walaupun mungkin itu lewat cara-cara yang tidak enak, walaupun itu mungkin lewat cara-cara yang tidak kita mengerti, tetapi pemeliharaan Allah atas kita supaya kita tidak tersandung selalu nyata bagi kita. Sebuah pujian tua yang diciptakan oleh Fanny Crosby, seorang Kristen taat tetapi dia buta sejak usia 6 bulan. Dia menuliskan pujian ini. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bapak Ibu percaya ini? Tuhan bisa memakai suka duka, Tuhan bisa memakai COVID untuk kebaikan kita dan supaya kita tidak tersandung. Mari sebagai penutup kita pujikan pujian ini. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh khidmat. Saya mohon semuanya berdiri. Yakinkan dirimu bahwa Allah menjagamu supaya saudara tidak tersandung, dan Dia bisa memakai segala cara untuk kebaikan kita. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh,
saatnya kita akan devosi sejenak. Mungkin Bapak Ibu merasa saat ini Bapak Ibu menuju ambang kehancuran karena permasalahan-permasalahan yang ada. Ingatlah saudara, bahwa Allah menjaga supaya engkau tidak tersandung saat ini. Ia memperhatikanmu, Ia memeliharamu, dan Ia punya otoritas atas hidup. Ia punya kuasa dari segala dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Naikkan permohonanmu pada Tuhan, bahwa Tuhan pasti memelihara dan menjaga saudara, sehingga saudara tidak tersandung. Tuhan pasti menjaga saudara, supaya saudara tidak mengalami hal yang buruk. Sampaikan doa saudara pada Tuhan dengan keheningan. Percayalah bahwa Tuhan menjaga saudara penuh dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, menjaga kami untuk tidak tersandung, menjaga dan memelihara kami. Dan biarlah kami terus berdoa pada Tuhan. Kita pujikan pujian ini bersama-sama kembali di jalan berdiri. Oh, di jalan berdiri. Ibu Gembala akan menutup dalam doa untuk pemerintahan firman Tuhan pagi hari ini. Berikan kepada kami hati yang hormat kepada Allah, sehingga sekalipun
meskipun Allah begitu bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kami, ini bukan menjadi pijakan untuk kami hidup secara sembrono, tetapi justru karena kami tahu mata Tuhan terus mengawasi kami. Allah menolong kami menghormati Engkau dengan hidup benar sesuai dengan perintah-perintah, aturan dan ketetapan Tuhan, dan menjadikan hati kami bersih, kudus bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan diberkati, hidupnya dipakai untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Sebelum Bapak Gembala akan menyampaikan beberapa hal sekaligus menutup ibadah kita dan memberikan doa berkat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin beberapa pertanyaan ini pernah muncul terselip atau pernah sempat klik sebentar di satu waktu dalam hidup Bapak Ibu, tetapi kemudian diabaikan. Nah, pertanyaan itu contohnya adalah yang pertama, sakjane aku ini sudah lahir baru atau belum ya? Aku hanya orang yang beragama Kristen, aku hanya orang yang lahir dari keluarga Kristen, tetapi aku sudah lahir baru atau belum ya? Kadang-kadang ada orang puluhan tahun sudah jadi Kristen dan dia belum tahu apakah saya sudah lahir baru atau belum. Yang kedua, ada orang-orang Kristen yang agamanya Kristen, tetapi ketika mendengar firman Tuhan atau dalam kesempatan lain, keselamatan itu hanya karena iman, tidak tenang, hanya dengan percaya Yesus aku selamat. Ada orang-orang Kristen yang lain yang juga berpikir, apa gak salah toh, harusnya kan perbuatan amal kita yang menyelamatkan, dan banyak hal yang lain. Kalau Bapak Ibu belum yakin dengan kelahiran Bapak Ibu, kelahiran baru Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum yakin dengan kepastian keselamatan Bapak Ibu, kalau ada banyak pertanyaan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, ada banyak hal yang mengganggu benak Bapak Ibu tentang apa itu iman yang menyelamatkan, mulai minggu keempat September, Bapak Ibu, saya secara khusus akan mendampingi jemaat Tuhan dalam kelas persiapan baptisan. Jadi anak-anak Tuhan yang belum dibaptis tetapi siap untuk dibaptis, prasyaratnya adalah ikutilah kelas ini sampai selesai, kurang lebih 6 kali ya. Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu, saya akan mengadakan per 2 minggu sekali. Harinya selalu hari Minggu, 2 minggu sekali, dimulai dari jam 5 sore sampai jam 7 atau setengah 8 maksimal. Ya, itu sebabnya gunakan waktu ini bukan hanya untuk yang dibaptis, tapi bagi Bapak Ibu yang merasa bahwa dasar-dasar kekristenan saya belum teguh, saya undang Bapak Ibu untuk kembali menyegarkan pengenalan Anda akan firman Tuhan. Kami berdua bahkan sepakat anak kami VB wajib ikut meskipun dia sudah dibaptis ya, karena iman kita terus-menerus perlu disegarkan. Ini pengumuman dari saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom Bapak Ibu. Bisa melambaikan tangannya orang yang diberkati Tuhan, luar biasa. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes. Beberapa pengumuman akan langsung saja di slide. Biasanya kita ada ibadah hari Kamis beruntut, tapi anak-anak muda tidak bisa hari Kamis. Mereka sepakat hari Jumat memulai ibadah youth jam 7 ya di gereja ya. Yang muda angkat tangan. Pak Hadi jangan angkat tangan Pak Hadi. Muda saja ya. Baik, silakan hadir. Ini ibadah perdananya. Kemudian hari Minggu kita akan beribadah. Makna setiap ibadah untuk makin dekat kepada Tuhan ya. WL, Saudari Grace, singer Saudari Sandy dan Riani, pemusik Bapak Walen, Bapak Danu, Ian dan Benaya, Asep, Bapak Ibu Sukamto, LCD Saudari Elis ya. Kita berdoa, berharap dan terus hidup sehat, jadi berkat, tetap ibadah.
ya, bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita bagi berdiri bersama-sama. Yes Tuhan. Sebelum kita bernyanyi, saya rindu kita bersaat teduh sejenak. Ucapkan syukur kepada Tuhan kalau sampai detik ini kita dalam keadaan yang baik, masih bisa beribadah di tengah segala keterbatasan. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya terus berdoa, terus support Bapak Ibu Saudara. Selagi kita masih bisa beribadah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Ambillah waktu untuk ibadah dengan sungguh-sungguh. Karena ibadah ini mahal. Kami bersyukur Tuhan. Kami terus berdoa untuk bagi bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa kami. Sehatkan bangsa kami Tuhan. Berkati tim medis di dalam nama Yesus Kristus. Dengan otoritas Tuhan kami, dengan iman kami memorakkan setiap sakit penyakit virus COVID di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami angkat tangan kami lepaskan kuasa kesembuhan bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa keselamatan dari Yesus Kristus. Dari ujung bangsa kami Sabang sampai Merauke di dalam nama Yesus dilawati Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, disehatkan oleh Tuhan. Kami memberkati bangsa ini di dalam nama Yesus Kristus. Kehendak-Mu jadi Tuhan di bumi dan di surga. Di dalam nama Yesus Kristus. Ajar kami taat, ajar kami hidup berpadanan dengan kasih Kristus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pimpin dan sertai langkah-langkah kami, supaya kami menjalani firman Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besarnya, Dia besar, El Shaddai mulia.
maha besar. Karena Engkau Allah maha besar. Persoalan kami adalah persoalan yang kecil. Persoalan kami adalah persoalan yang biasa. Dan semuanya tidak melebihi kekuatan kami. Karena Engkau Allah yang maha besar, ada bersama dengan kami, tidak membiarkan kami tersandung dan jatuh. Engkau Allah yang baik, Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuntun langkah dan hidup kami, Tuhan, untuk sepadan dengan kasih dan kemurahan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya kami suka dengan janji-janji Tuhan, tetapi kami juga rindu menyukakan hati Tuhan dengan perbuatan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah kepada aktivitasmu dimanapun engkau berada. Dan dimanapun engkau berada, engkau adalah hamba-hamba Allah yang diutus untuk jadi berkat. Di sekolahmu jadi berkat, di pekerjaanmu jadi berkat, di lingkunganmu jadi berkat. Dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat karena engkau hamba Allah. Pulanglah, bawalah berkat, kasih, rahmat yang daripada Allah Bapa di surga, keselamatan dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ketiganya yang esa memberkati engkau, menuntun hidupmu, menyertai apapun yang kau kerjakan, dan dibuat menjadi berhasil sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan kembali yang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Berilah baik, Tuhan Yesus baik semuanya. Yes.